siswa itu dia banyak membaca. Kenapa? Karena di dalam belajar kan sumber-sumber belajar al-masadir at-ta'limiyah. Maka guru di dalam belajar online itu sudah menyiapkan baik audio, visual, atau teks ataupun yang lainnya sudah disiapkan semuanya, termasuk link dari web dan sebagainya. Sehingga siswa di dalam kemudian mampu berkomunikasi interaksi. Ini seperti yang saya katakan bahwa siswa itu dia bisa berinteraksi dengan namanya di dalam grup, di dalam diskusi, kemudian tugas dan sebagainya. Kemudian berkolaborasi, artinya ciri siswa dalam pembelajaran berkolaborasi itu dia akan teman yang lainnya untuk mengerjakan tugas dan sebagainya agar bisa mendapatkan materi atau bisa memahami materi dan juga menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan terakhir ini belajar mandiri seharusnya ciri-ciri siswa dalam pembelajaran online. Nah, Bapak Ibu, pertama, guru itu di dalam pembelajaran online menguasai dan update terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Kita khususkan saja bahwa para guru sudah paham semua, menguasai semua apa itu LMS. Saking pahamnya sampai LMS itu sampai lemes, LMS itu sampai lemes. Ada model, ada tutor, ada Google Classroom, ada macam-macam sampai lemes semuanya. Karena saking menguasai dan update-nya terhadap TIK. Kemudian kreatif dan inovatif dalam menyajikan materi. Ini seharusnya Bapak itu dalam pembelajaran itu kreatif dan inovatif dalam menyajikan materi. Kenapa? Karena sudah disiapkan semuanya. Entah itu merekam sendiri, menggunakan misalkan rekaman atau direkamkan dan sebagainya, atau menggunakan aplikasi, disampaikan kepada siswa dan sebagainya. Kemudian mampu mendesain pembelajaran online. Karena sistem atau konsep pembelajaran online itu adalah kita seakan-akan berhadapan langsung dengan siswa. Sehingga guru itu harus mendesain pembelajaran online sedemikian rupa. Sehingga kata-kata yang dituliskan juga itu adalah kata-kata operasional. Bukan kata-kata yang ilmiah, Bapak Ibu. Misalkan di awal sudah disebutkan, anak-anak bagaimana kabarnya hari. Nah, kata-kata itu adalah kata-kata operasional yang akan berhadapan langsung dengan siswa, dan siswa itu berhadapan juga dengan gurunya dengan ungkapan tadi. Alhamdulillah saya diperhatikan oleh guru misalkan. Bagaimana kabarnya hari ini, sudah misalkan apakah sudah sarapan misalkan atau apa gitu ya. Kemudian baru selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran yang akan ini mampu belajar. Kemudian tepat dalam memilih bahan ajar. Kalau bahasa Arab ya, kalau istimewa ya istimewa. Yang kira-kira dan sebagainya. Jadi tepat dalam memilih bahan. Kemudian menguasai ilmu pokok dan pendamping. Selain bahasa Arab, ya guru bahasa Arab juga hanya harus menguasai ilmu lainnya. Ya. Ini di dalam pembelajaran online. Kemudian mampu motivasi siswa. Bagaimana cara yang berbicara? Maka guru bisa menyampaikan melalui grup atau melalui LMS tersebut untuk memberikan motivasi. Silakan kalian kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan, kemudian produknya dan sebagainya. Ini bisa memotivasi siswa. Kemudian guru itu juga harus mampu akan juga paham, ya.
Kalau di Kemenag itu di sekolah-sekolah atau di madrasah sudah ada LMS yang disiapkan, ya. Guru juga harus paham, ternyata seperti ini, kalau memasukkan bahan ajar seperti ini dan sebagainya. Yang terakhir adalah mampu mengolah belajar. Ini konsep utama. Jadi seharusnya seperti ini di dalam pembelajaran online. Nah, saya menyampaikan dulu, ya, bagaimana pembelajaran daring itu, apa yang dipersiapkan, ya. Pertama, komputernya, sistem yang dipakai apa, bagaimana jaringan internet, e-booknya, bagaimana jurnal, video, rekaman, kuisnya, ya, forum diskusinya, ada sesi tanya jawab langsung, dan juga wawancara. Ini yang harus disampaikan Mas tadi, ya, learning management system saja yang bisa digunakan untuk belajar bahasa Arab, Ibu. Dan kalau lain, ya, dia ada gambar orang megang buku, ya. Ini adalah classroom online, ya. Ini juga LMS, ya. Kemudian ada model. Ini yang paling banyak dipakai. Dia juga classroom. Itu bawaan dari Google. Apa yang digunakan oleh Bapak Ibu, ya, di dalam pembelajaran bahasa Arab. Apa saja yang harus bisa diperhatikan, ya, dalam mengembangkan pembelajaran? Pertama, kesiapan. Ini menjadi masalah juga. Apakah guru memahami atau dosen memahami yang akan disampaikan? Kemudian bagaimana tampilan LMS-nya? Bagaimana sumber belajarnya? Apakah memadai atau tidak? Baik itu membuat sendiri atau muluk. Membuat sendiri itu maksudnya bahwa guru merekam atau membuat media sendiri. Kalau mulung berarti ngambil dari namanya mulung. Mulung juga harus diperhatikan, sisi hatinya harus disebutkan, linknya dan sebagainya. Kemudian bagaimana evaluasi pembelajarannya? Kadang-kadang kenyataannya itu hanya menyampaikan satu semester, ya, dimasukkan ke LMS, sudah, itu anak-anak silakan baca ini, sudah satu, ya. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu di dalam pembelajaran online itu, ya. Ini sederhana tapi bermakna bagi siswa. Bertanya kepada siswa, peserta didik atau mahasiswa, apakah sehat, apakah ada pulsanya, ya. Itu disebutkan semuanya. Menghargai respon yang diungkapkan, menambah durasi waktu, selingan atau hiburan dan sebagainya. Jadi di dalam pembelajaran online itu seharusnya seperti itu. Semua yang disiapkan sudah ada semua di dalam LMS tersebut. Contohkan, misalkan assalamualaikum, bagaimana kabar yang di Malang, yang di rumah masing-masing, semoga tetap sehat. Kemudian saya sebutkan materi kita kali ini akan membahas ini, kemudian apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Ini contoh, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan sumber belajarnya? Ya, sumber belajar dari pembelajaran pertama memperkenalkan teknik pembelajaran, ada stimulus, kemudian memfasilitasi kegiatan, ada demo, ada media dan sebagainya. Ini sumber belajarnya. Aspek apa saja yang harus di dalam pembelajaran online sebenarnya? Pertama, berorientasi pada tujuan, ya. Jadi tetap karena kita menyampaikan materi kepada siswa, berorientasi kepada tujuan pembelajaran. Kemudian memancing keterlibatan siswa, ya. Jadi bagaimana siswa itu dipancing? Bisa dengan pertanyaan, ya. Ketika diskusi, ya, di forum diskusi, kemudian siswa misalkan tentang fisuk, ya, di pasar. Nah, guru bisa kepada siswa di grup itu, ya, biasanya gimana, ya. Ada yang di Sardo, ada yang di MUG, ada yang di Noyo dan sebagainya.
Kemudian terpancing sehingga dia mau belajar. Kemudian menyeimbangkan aspek kognitif, aspek afektif dan psikomotorik. Jadi tiga aspek itu, tiga ranah itu tetap diseimbangkan. Bagaimana kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya diseimbangkan. Kemudian bagaimana model, metode, strategi variatif. Dalam satu semester kita harus bisa evaluasi diri. Oh ternyata siswa seperti ini tidak nyaman, tidak senang dan sebagainya. Maka dicarikan alternatif yang lain. Kemudian bersifat semangat, bagaimana siswa itu tetap semangat dan termotivasi mengikuti pelajaran, dan ini komunikatif. Itu seharusnya Bapak Ibu yang ada di dalam idealnya dalam pembelajarannya. Yang terjadi adalah pertama, ketika Bapak Ibu kementerian menetapkan bahwa harus pembelajaran daring, ini para dan juga siswa, dosen dan juga mahasiswa bisa belajar daring dan belajar mandiri. Ini yang terjadi. Ini problemnya. Yang kedua, kendala akses internet dan listrik. Ini yang terjadi. Online ini tidak hanya sandang, papan, ya, tapi juga ces-cesan dan juga paketan. Ini dua hal ini disiapkan. Paketan itu harus full terus. Ketika paketannya habis ya sudah masalah. Sering saya menyampaikan dalam webinar itu, saat kalau misalkan di daerah tidak ada, bagaimana pembelajaran dia nggak bisa. Gimana lagi dong ini menggunakan akses internet. Kemudian jaringan internet terbatas, ya. Biasanya pakai 4G, tapi dia menggunakan 6G, ya. Karena hanya satu sinyalnya ya sudah. Tapi 3 dan 4 itu tidak nyampe, artinya SG dengan satu. Internet. Kemudian kuota internet juga terbatas. Fasilitas minim. Kemudian lingkungan belajar kurang kondusif. Bisa jadi ketika belajar online, ya, di kanan kiri rumahnya pabrik atau mungkin ada orang yang ini sebenarnya bukan masalah, tapi kalau bersama dengan teman yang lain itu dia semangat. Kemudian kemampuan orang tua anak untuk belajar itu juga kendala Bapak Ibu. Saya sendiri juga merasakan bagaimana anak saya yang di MIN itu belajar dari rumah, sudah lama tidak pernah masuk dan pengennya kalau sudah di rumah ya sudah main dan sebagainya. Ini problematikanya yang terjadi. Kemudian konten materi yang disampaikan belum sudah membuat materi ya konten, tapi belum tentu bisa dipahami. Kenapa? Karena tidak ada interaksi langsung antara guru dengan siswa. Kemampuan guru terbatas dalam menggunakan teknologi pembelajaran. Mohon maaf yang tadi disampaikan oleh Pak Tony antara guru kolonial dengan guru milenial, atau dosen kolonial dengan dosen milenial. Yang dosen kadang-kadang tidak ada yang tidak up to date terhadap perkembangan, ada juga ya nggak bisa saat berlangsungnya pembelajaran daring. Karena menggunakan daring kadang-kadang lupa ya pembelajarannya, karena menggunakan asinkron. Hari ini pembelajaran seharusnya diskusi, tapi karena keasikan bekerja dari rumah, akhirnya namanya
tidak bisa terkontrol pembelajarannya. Kemudian peserta didik juga kurang aktif dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Di situ ada wifi, kemudian lagi komputer, ada webcam, ada headset dan sebagainya. Tapi ya namanya juga pembelajaran daring, juga siswa kadang-kadang kurang aktif dan tertarik. Nah, kaifa al-hulul min hadhihi al-mushkilah ini, Bapak Ibu bisa menambahkan. Pertama, guru hanya mungkin tidak hanya PowerPoint yang bukan poin-poinnya, ya. Tapi kalau dosen itu menyampaikan materi PowerPoint itu teks, full teks, semua teks dimasukkan, sehingga tidak PowerPoint. Jadi semenarik mungkin misalkan di penguasaan IT, paling tidak guru juga menggunakan teknologi ya di dalam pembelajaran. Kenapa? Karena di dalam konsep guru profesional itu ada cooking, ada apa lagi itu, ada 4 itu ya. Kemudian peserta didik yang kurang peduli, ya itu bisa diatasi dengan apa? Bisa ya baik itu siswanya maupun orang tuanya, ya. Kalau bisa memang mungkin, tapi kalau tidak mungkin, ya. Bisa menyampaikan. Ya, bagaimana dengan peserta didik yang tidak, kalau satu daerah itu rumahnya itu berdekatan misalkan, itu bisa saling bergantian, ya. Misalkan, ayo ke rumahku belajar bareng misalkan, atau tapi dengan protokol kesehatan yang ketat, sehingga mereka bisa mengerjakan tugas ya secara manual, ya tetap belajar dari rumah. Baik Bapak Ibu, itu sekilas ya tentang problematika ya yang ada. Itu masih lebih banyak lagi problemnya daripada solusinya, ya. Itu mari kita sama-sama diskusi, ya, terutama bagaimana dengan pembelajaran bahasa Arab itu ada maharawiyah, istima'an kana, wa kalaman, wa qira'atan, wa kitabatan. Bagaimana kita mengajarkan bahasa itu sehingga mereka bisa mendengar dengan baik, bisa berbicara, kemudian bisa menulis, ya, dan bisa membaca, ya. Itu juga problematik. Baik, saya pikir itu yang Dito, ya. Nanti dilanjutkan oleh materi yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diaturkan terima kasih, syukran jazilan wa jazakumullah khairan katsiran atas materi yang disampaikan. Menarik sekali tentang problematika yang mana kita suatu problem itu adalah konflik antara idealita dengan realita, yakni kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Terlebih dalam masa pandemi ini sudah dibahas oleh pemateri kita, yang bisa saya simpulkan pada sesi kali ini bahwa seorang pendidik dalam melakukan pembelajaran online sebisa mungkin darinya itu menarik dengan cara misalkan memberikan video ataupun audio dan yang semisalnya. Dan seorang pendidik juga mau tidak mau harus menguasai IT. Dan ada kalimat yang sangat menarik tadi, bahwa hendaknya kita juga bisa menjadikan pembelajaran ini bermakna, ya, meskipun ada kalimat-kalimat
yang bisa kita ujarkan dengan sederhana, tapi itu bisa sangat bermakna bagi peserta didik dengan cara menanyakan kabarnya, ada pulsa apa tidak. Nah, ini menarik sekali. Baik, para hadirin dan hadirat sekalian, para peserta seminar nasional. Berikutnya kita sambung saja untuk materi kedua dengan tajuk yang sama, problematika bahasa Arab dan solusinya di zaman pandemi COVID-19, yang akan disampaikan oleh guru kami, Ustadz Dr. Abdul Harith, MA. Untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan sekilas CV beliau. Beliau bernama Dr. Abdul Harith MA, tempat tanggal lahir Bojonegoro 17 April 1967. Saat ini beliau tinggal di Jalan Raya Telogomas 243, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Oh maaf, tadi alamat kantornya, sedangkan rumah beliau di Jalan Tirtomulyo, Landung Sari, Dau, Malang, Jawa Timur, Indonesia. Jenjang pendidikan beliau menempuh sarjana pada tahun 1989 di IAIN Sunan Ampel, Malang, Indonesia, yang saat ini sudah menjadi Universitas Islam Ibrahim di jurusan atau bidang studi pendidikan bahasa Arab. Kemudian beliau melanjutkan di jenjang magister tahun 1996 di Khartoum International Institute for Arabic Language Khartoum, Sudan, di jurusan yang sama, yaitu pendidikan bahasa Arab. Kemudian beliau melanjutkan di jenjang doktoral tahun 2014 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia, di jurusan. Saat ini beliau menjadi asisten rektor di bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Malang, dan menjadi ketua program studi S2 dan S3 Pendidikan Agama Islam Direktorat Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2019 sampai saat ini. Adapun pengalaman juga karya-karya beliau amatlah sangat banyak yang menunjukkan bahwasannya beliau sangat pakar di bidang pendidikan bahasa Arab serta kaitannya dengan tajuk seminar nasional kita pada hari ini. Untuk itu, Pak sekalian, kita simak langsung saja kepada Ustadz Dr. Abdul Harith, MA. Baik, saya konfirmasi dulu, Ustadz Abdul Harith. Ya. Oke, siap Ustadz untuk menyampaikan materi? Baik, monggo Ustadz. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin. Fadilatul Ustaz Dr. Tobroni Hamid Kuliah Darul Islamiyah bil Jamiatil Muhammadiyah Malang, Rais
Rais Muhammad Luwa Arabiyah, ya, Ustaz Murdiono, ya, Raisatul Jalsah wa Raisul Jalsah wa kadzalika wabil khusus al-bahis al-awwal Dr. Muhammad Hasanuddin wa jami'ul hadirin. Alhamdulillah naltaqi fi hadhihi al-jalsah al-mubarakah insyaallah bil mawdu' mushkilah ta'lim al-lugha al-arabiyyah fi wabah Covid ya 19. Saya sampaikan terima kasih pada jurusan atau program studi pendidikan bahasa Arab yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk turut serta berpartisipasi, ya, memberikan sesuatu tentang persoalan yang menjadi topik kajian pada siang hari ini, yakni problematika pembelajaran bahasa Arab dan solusinya di masa pandemi COVID-19. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Muhammad Hasanuddin, ya, tentang persoalan yang muncul dan yang seharusnya dilakukan, ya, di tengah pandemi 19 ini dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Ya, dalam kesempatan ini saya tidak ingin mengulang apa yang sudah disampaikan, tapi saya ingin mengajak pada persoalan mendasar yang sebenarnya menjadi problem utama pembelajaran bahasa Arab. Jadi persoalan mendasar. Jadi selama ini kan selalu bahasa Arab itu ya dikesankan sebagai bahasa yang sulit. Ya, karena memang kenyataannya selama ini, ya, terutama di sekolah-sekolah itu proses pembelajaran bahasa Arab, ya, belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Ya, hampir di semua lembaga pendidikan bahasa Arab, ya, itu masih belum menunjukkan, ya, hasil yang menggembirakan. Nah, pertanyaannya, apakah memang bahasa Arab itu bahasa yang sulit dipelajari sehingga akan problematika, ya. Sebenarnya secara teori tidak ada yang namanya bahasa itu yang sulit. Semua bahasa itu pasti bisa dipelajari. Kalau di yang mayoritas orang Islam, maka mestinya bahasa Arab itu lebih mudah dibandingkan bahasa Inggris, dibandingkan Mandarin, dibandingkan bahasa Jepang. Bahasa Arab itu mestinya untuk kita yang ada di Indonesia ini lebih gampang. Ya, mengapa? Karena sehari-hari kita ini sudah berbahasa Arab, tapi tidak sadar. Ketika kita ini membaca Quran, kita ini tidak sadar bahwa itu bahasa Arab. Ketika kita ini berdoa, kita ini sudah berbahasa Arab. Ya. Ketika kita sholat, ya, ini kita ini berbahasa Arab tiap hari. Sehingga bahasa Arab itu mestinya lebih mudah dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain, ya. Bahasa Inggris itu mestinya lebih susah karena bahasa Inggris itu antara tulisan dan bacaan tidak sama, makanya itu susah. Bahasa Perancis yang mendengung-dengung itu, ya, bahasa Arab itu kan huruf ditulis bunyinya sama. Ya, dan itu sudah familiar untuk kita, sehingga mestinya bahasa Arab ini lebih berhasil dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain, tapi nyatanya kan tidak demikian. Ya, mengapa seringkali muncul problematika dalam pembelajaran bahasa Arab? Ya,
jangan-jangan memahami karakter bahasa Arab itu dan belum memahami cara mengajarkannya dengan tepat. Ini problem utamanya jangan-jangan di sini gitu loh. Kita tidak ngerti karakter bahasa Arab itu seperti apa, ya, cara mengajarkan yang tepat itu seperti apa. Inilah yang barangkali mendasar yang harus kita selalu pikirkan. Ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan untuk kita yang di Indonesia yang orang Islam itu bahasa Arab itu tidak susah mestinya. Karena sehari-hari sudah kita ucapkan dan lidah kita ini sudah familiar dengan huruf-huruf Arab itu sudah familiar. Ya, sudah familiar. Dan kosakata bahasa Arab itu, ya, bahasa Indonesia itu banyak yang diambil dari bahasa Arab. Ya. Nah, inilah ya yang menjadi persoalan mendasar. Baru-baru ini saya menyebar angket untuk guru-guru yang direspon oleh 52 guru. Ya, saya coba diantaranya tanya apa sih problem yang Bapak Ibu hadapi ketika ngajar bahasa Arab. Ya, jadi kalau saya simpulkan ini, kalau dari siswa itu motivasinya rendah, ya, sehingga mereka malas, tidak tertarik, gitu, cepat bosan, gitu. Yang kedua belum memiliki modal dasar, ya, belum bisa baca, belum bisa nulis, ya. Ini problem mendasarnya di sini. Kalau dari guru, ya problemnya ini kurang menguasai materi, kurang menguasai metode, kurang menguasai teknologi. Kemudian karena itu metodenya jadi monoton. Ya. Kemudian kalau dari perangkat ajar, problem itu muncul karena kurikulum. Ya, kurikulumnya ini ya tidak didesain ya sesuai dengan realitas yang ada. Tidak disusun dengan baik kurikulumnya. Ya, sehingga ada kesan ya yang ini disampaikan oleh para guru yang merespon itu, ada kesan bahwa materi yang diberikan kurikulum itu terlalu tinggi ya, jadi tidak relevan dengan kebutuhan di lapangan. Buku ajar sebagai implementasi dari kurikulum ya, ini juga demikian kenyataannya. Jadi buku ajar bahasa Arab ini disusun kurang menarik ya, kurang menarik dan kurang relevan dengan kebutuhan di lapangan, dengan kondisi siswa ya, kondisi siswa ya. Memang kalau kita lihat buku-buku bahasa Arab yang sekarang ini beredar ya, ini memang kalau itu yang dipakai memang susah. Jadi misalnya cara menyampaikan teks gitu. Jadi anak baru belajar bahasa Arab itu teksnya sudah 1 halaman. Ya, kosakata barunya sudah ya puluhan. Padahal baru belajar bahasa Arab. Belum bisa baca, belum bisa nulis. Ini sudah dikasih sajian materi yang panjang. Ya, dialognya dialog yang panjang. Ya. Ini bisa dilihat dari buku-buku yang beredar itu seperti itu. Nah, lebih parah lagi, ya ketika buku yang dipakai itu memang tidak disusun oleh ahli. Hanya karena promosi dari kemudian punya kong kali kong dengan apa itu KKG, akhirnya buku itu yang dipakai karena penerbit bisa memberikan bonus tertentu. Nah, ini lebih parah lagi. Ya, sehingga susah itu ngajar bahasa Arab dengan buku yang tidak baik. Alat evaluasinya juga tidak bagus. Medianya juga belum tersiapkan dengan baik. Ada beberapa media yang ada di YouTube sekarang ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Ya, tapi yang namanya media itu kan ukurannya sesuai dengan yang membuat media itu. Padahal kebutuhan kita seringkali tidak ke situ ya,
Sehingga ini menjadi peluang bagi kita semua yang punya kepedulian terhadap bahasa Arab untuk menyediakan media dan perangkat ajar yang seperti ini, buku ajar, media, ya, desain ulang dengan yang lebih baik. Lalu terkait kebijakan. Jadi jamnya bahasa Arab itu hanya dikasih sedikit. Ya, jadi bahasa Arab itu tidak jadi prioritas di sekolah. Jadi hanya pelengkap penderita saja. Ya, pelengkap penderita aja. Kalau di madrasah kan wajib itu bahasa Arab. Ya, tapi kan sifatnya pelengkap penderita. Jadi problem juga gitu lah. Ya, jadi tidak jadi prioritas di sekolah itu. Ya mengapa tidak jadi prioritas? Ya karena memang ya proses pembelajarannya tidak menunjukkan keunggulan. Kalau itu jadikan keunggulan, maka sekolah akan jadikan prioritas. Ya. Kemudian lingkungan kurang kondusif, gitu ya. Lingkungan orang tua kurang. Ini yang mengatakan merespon. Dukungan orang tua kurang. Jadi kalau anak belajar bahasa Arab itu tidak terlalu dibiayai gitu. Kalau belajarnya bahasa Inggris, ya itu dibiayai, ya. Jadi dimintakan begini itu cepat direspon. Tapi kalau itu bahasa Arab tidak terlalu banyak direspon, ya. Jadi ini diantara hal-hal yang real terjadi di lapangan. Nah, dengan adanya pandemi ini yang pembelajaran online problemnya masih tambah lagi nih. Yang mendasarnya seperti ini yang mendasar. Apalagi dalam kondisi yang tadi disampaikan oleh Pak Hasanuddin itu, ya harusnya seperti apa pembelajaran online itu. Nah, sekarang ini mau online itu banyak ini. Ini kalau di kota masih memungkinkan ya online, tapi kalau coba kita lihat yang di desa-desa itu, jaringannya susah gitu ya. Jaringannya susah, perangkat teknologinya juga tidak semuanya punya. Kemudian orang tuanya itu juga tidak ngerti bahasa Arab gitu. Ya. Kemudian mau beli pulsa juga mahal. Ya, ini problem-problem yang memberikan tambahan ya, problem mendasar yang terjadi selama ini. Sehingga dengan pandemi ini problem pengajaran bahasa Arab menambah numpuk-numpuk gitu. Ya, tambah menumpuk-numpuk gitu. Ya karena problem mendasarnya belum teruraikan, ditambah lagi dengan pembelajaran yang seharusnya dilakukan secara online, ya sehingga menambah ini. Ya, sehingga tadi sudah disampaikan misalnya beberapa problem yang muncul dari guru itu ya kemampuan teknologi kurang, kemudian dari yang lingkungan itu jaringannya berat, orang tuanya tidak bisa mengontrol, kemudian tidak bisa tatap muka, tidak bisa mendesain pembelajaran yang menarik dan seterusnya. Tapi setiap problem itu mesti ada solusi, ya pasti ada solusi. Karena ketika kita ini diciptakan oleh Allah, ya seperti diri kita saat ini, ya berarti kita ini sudah disiapkan jadi orang yang bisa menyelesaikan masalah, ya bisa menyelesaikan masalah. Nah, kalau problem-problem itu disampaikan, ya, maka di antara solusi yang pertama ya memilih saat yang tepat untuk mengajarkan bahasa Arab. Jadi kita ini tidak boleh terburu-buru ya mengajarkan bahasa Arab itu. Yang tepat itu kapan? Jadi kalau di SD itu ya mestinya kita mulai itu di SD itu mestinya jangan diajar secara secara sistematis yang sekarang ini ada. Selesaikan aja dulu kemampuan dasarnya, baca dan tulis Arab itu didulukan. Ajari dulu kelas 1, kelas 2 itu baca tulis Arab gitu. Itu medianya bisa macam-macam, bisa pakai Ummi, Qiraati dan lain sebagainya. Pokoknya semua Arab. Ya, pokoknya bisa Arab itu yang pertama itu. Jadi kelas 1 itu lalu ditambahi dengan misalnya lagu-lagu Arab gitu ya, atau nasyid Arab, puisi Arab ya, hafalan kosakata. Nah, itu kelas 1, kelas 2. Sehingga kelas 3 itu problem mendasar
yang harus dimiliki oleh siswa itu sudah selesai. Tinggal kita mendesain pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Ya. Yang kedua, ini terkait guru. Guru harus meningkatkan kemampuan berbahasa Arab. Nah, kalau gurunya tidak bisa bahasa Arab itu terus mau ngajar apa? Nah, yang terjadi banyak begitu. Kenapa gagal itu ya? Karena gurunya tidak bisa Arab. Gurunya tidak bisa bahasa Arab, suruh ngajar bahasa Arab. Ya, maka jelas tidak akan bisa mendapatkan itu. Guru harus meningkatkan kemampuan mengajarkan bahasa Arab. Jadi guru bahasa Arab itu harus senang ikuti pelatihan, diskusi, seminar semacam ini. Ini penting supaya dia ngerti cara mengajarkan bahasa Arab itu yang baik seperti apa. Kemudian guru meningkatkan kemampuan teknologi pembelajaran. Ya. Kemudian yang kelima, ya perlu ditata ulang kurikulum itu. Ya, harus ditata ulang kurikulumnya. Ya. Kemudian buku ajar juga disusun kembali yang relevan, media ajarnya disiapkan, alat evaluasinya dibuat yang baik, ya, lalu cari strategi yang tepat. Ya, yang paling akhir 10 itu ya tetap semangat. Ya, ada problem apapun tetap semangat. Jadi kalau guru itu tidak semangat, ya sudah siswanya tidak akan semangat. Karena semangatnya siswa itu akan dipengaruhi banyak oleh semangat gurunya. Tadi Pak Dekan menyebutkan ruhul mudarris ahamu min mudarris nafsihi. Ya. Jadi ruhnya guru, semangatnya guru, ya itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Ya, minal ustadi, minal mudarrisi nafsihi. Nah ini yang perlu dilakukan, gitu, perlu dilakukan untuk mengatasi problem-problem tersebut. Nah kalau ini selesai, ya tinggal nambah dikit aja belajar bagaimana cara ngajar pakai online. Dalam kondisi sekarang, ya tentu kasus yang dihadapi antara tempat satu dengan tempat yang lain itu mesti berbeda. Yang di kota dengan yang di desa itu berbeda. Ya, jadi kondisi COVID seperti ini, tempat. Yang di pelosok itu ya problemnya beda. Pelosok itu tidak ada jaringan terus mau ngajar online apa, gitu ya. Misalnya seperti itu, ya. Yang di kota mungkin masih memungkinkan. Nah, karena itu yang perlu dilakukan apa? Lakukan analisis situasi. Lihat apa sih sebenarnya yang terjadi di lapangannya. Kalau kita tahu situasinya, ya, sehingga penyelesaiannya itu tidak harus sama gitu. Karena beda tempat, beda permasalahan, maka harus dikenali dulu permasalahannya apa. Ya, permasalahannya apa? Lalu setelah itu tentukan target yang relevan. Maka ya, kita harus beradaptasi. Tidak mungkin kita ini menyampaikan materi secara ideal persis dengan yang dituntut kurikulum. Tidak mungkin dalam kondisi seperti ini. Maka kita harus menyederhanakan, ya, memberikan sedikit tapi bermakna. Ya, sedikit tapi bermakna. Misalnya, ya kita memberikan hiwar itu tidak perlu. Ya, 4, 5 sampai maksimal 7. Ya itu kalau ke SD itu ya 5 itu maksimal. 5 pertanyaan pendek-pendek lalu dijawab dengan ini. Ini sudah bagus gitu. Daripada menyampaikan persis yang ada di kurikulum buku ajar, ya terlalu panjang, nggak bisa ngontrol, nggak bisa ini, ya sederhana, tapi itu akan menjadi sesuatu yang bermakna. Ya mulai anak bisa bertanya siapa namanya. Ya kalau ta'aruf itu ya, ta'arufnya tidak usah panjang-panjang, tanya aja namanya siapa, dari mana asalnya, di mana tinggalnya, apa hobinya, ya gitu aja pertama-tama gitu. Lalu setelah itu suruh mengenalkan dirinya, nama saya ini, saya profesi saya ini, hobi saya ini, kan udah ya, sedikit tapi bermakna.
Ya, lalu bertambah lagi, meningkat sedikit demi sedikit. Ya. Jadi kalau 1 minggu itu, anggaplah kalau materinya itu hanya 1 jam seminggu, ya paling tidak anak-anak itu bisa memiliki 7 kalimat. Ya, 1 hari 1 kalimat itu sudah bermakna bagi anak-anak. Sehingga kelihatan hasilnya itu, kelihatan hasilnya. Ya, jadi kalau kita buat 7 kalimat, ya melalui pertanyaan 7 dijawab dengan 7 itu sudah 14 ya pola kalimat dikuasai oleh anak. Nah, ini namanya menyederhanakan. Sehingga targetnya dipilih yang relevan. Ya, dikenali dulu situasi kebutuhan yang ada di tempat itu, ya kondisi anaknya gimana, kondisi jaringannya seperti apa. Nah, lalu kita cari cara-cara yang kemudian tidak menjadikan kita ini tidak berbuat apa-apa. Ya, tidak berbuat apa-apa. Ya, jadi targetnya yang kita sederhanakan, ya sehingga meskipun sedikit tapi punya makna. Ya, terus sekarang kita ini kan punya kebebasan, ya untuk menentukan itu, dan bahasa Arab ini kan, ya, juga sebenarnya kita bisa mengurai, bisa menata sendiri. Lalu pilih materi yang relevan, ya disesuaikan dengan situasi kondisi itu, gunakan strategi yang relevan, gunakan alat evaluasi yang relevan. Ya, jadi saya rasa langkah-langkah yang bisa kita lakukan ya dalam kondisi seperti ini, sehingga wabah COVID itu kemudian tidak menjadikan kita ini tidak berbuat apa-apa, ya, tidak berbuat ya melakukan sesuatu sesuai dengan kondisi yang ada, tapi kita menyesuaikan ya target-target kita ya, karena kondisi yang tidak normal ya maka targetnya pun jangan dibuat yang normal. Ya, karena kondisinya ada normal, targetnya jangan normal. Buat target yang tidak normal. Tidak normal itu apa? Yang sedikit tak bermakna. Saya rasa ini Pak Dr. Tito Rusyadi ya yang bisa saya sampaikan sekedar untuk mancing saja. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan Bapak Tito. Baik, diaturkan, terima kasih, syukran jazilan, wa jazakumullah khairan. Atas materi yang disampaikan tadi menarik sekali. Menyimpulkan sedikit dari apa yang disampaikan kedua, bahwa secara idealita memang bahasa Arab itu seharusnya mudah untuk dipelajari dan lebih berhasil daripada mengajarkan bahasa lainnya, karena memang di Indonesia itu lebih akrab ya berbahasa Arab, meskipun dilakukan tanpa sadar melalui ibadahnya. Tetapi kemudian pada kenyataannya masih saja ditemukan kesulitan maupun masalah-masalah. Dan solusi yang ditawarkan, hendaknya seorang guru untuk memilih timing atau waktu yang tepat dan mengupgrade dirinya untuk mampu berbahasa serta mengajarkan bahasa. Kemudian juga harus tepat dalam memilih bahan ajar, strategi dan evaluasi, dan jangan lupa untuk semangat. Dan tadi ada satu poin yang boleh kita angkat dalam kondisi yang tidak normal ini, maka kita sampaikan materi yang tidak normal. Apa maksudnya? Yakni sedikit tapi bermakna atau to the point. Sebagaimana kalau saya perhatikan sudah dilakukan oleh Ustaz Abdul Haris sendiri. Sebetulnya beliau itu menyampaikan banyak hal, tetapi dalam kesempatan kali ini luar biasa bisa meringkas sesuatu yang sama-sama bisa kita ambil manfaatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin peserta seminar nasional, silakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk bertanya melalui kolom komentar. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Baik, saya bacakan. Dari Nafa Rizky Ananda, dari Mandelima si anak-anak untuk semangat belajar
terutama yang di desa, karena mereka bahasa Indonesia saja masih belum lancar. Disilakan kepada pemateri ini karena tidak disebutkan kepada pemateri, nanti bisa kedua pemateri untuk memberikan tanggapan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke apa ini Ustaz Nafka Rizky, itu kayaknya di atas ada pertanyaan Ustaz. Baik. Monggo langsung boleh. Oke. Jadi dari Ustaz Ayi ya, Ustaz Ayi Muhammad kan bagaimana bentuk RPP bahasa Arab dalam pembelajaran online ya. Kemudian seperti apa kurikulum atau buku ajar yang cocok pembelajaran online ini. Baik, Bapak Ibu, saya coba share contoh ya. Salah satu contoh, kebetulan kemarin saya membimbing guru-guru PPG ya, yang sedang melaksanakan PPG di UM. Ini contoh pembelajaran atau RPP pembelajaran daring. Jadi atau satu lembar ya, sebenarnya itu pun nanti bisa nanti paling enggak ya 3. Jadi yang jelas kalau KD dan KI-nya sudah disebutkan, tapi kalau KD-nya belum disebutkan, apa ya disebutkan KD-nya ya. Jadi misalkan mengemukakan nama-nama hari, ya, ayam, ya, menggunakan teks dan sebagainya, itu KD-nya apa diinginkan ya. Nah kemudian indikator. Kalau misalkan ini tentang qiraah, maka indikatornya adalah fahmul makro dan fahmul bisa menyebutkan kosakata atau bisa menerjemahkan dan sebagainya ya. Ini indikatornya. Kemudian tujuan pembelajaran ya, apa yang akan dikuasai. Nah kalau bisa Bapak Ibu di dalam RPP juga itu menyebutkan framework TPACK. Ya, TPACK itu adalah teknologikal, kemudian pedagogikal, C-nya itu adalah konten, hanya itu hanya itu apa, terus I-nya itu knowledge ya. Itu TPACK. Jadi framework TPACK ya. Ada juga yang jadi menggunakan strategi apapun dalam pembelajaran itu. Kemudian kalau ini contohnya maharoh kalam, maka strategi pembelajarannya juga strategi pembelajaran. Mohon maaf ini ada yang kesek-kesek ini. Mohon maaf kepada seluruh peserta untuk mengkondisikan mikrofonnya. Sekali lagi, mohon kerjasamanya para peserta untuk mematikan mikrofonnya. Terima kasih. Baik, sama seperti RPP yang lain Bapak Ibu, di RPP yang satu lembar atau online juga harus ada strategi dan langkah-langkah pembelajaran ya. Jadi strategi dan langkahnya bagaimana. Kalau ini contohnya dia menggunakan STEM ya. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya di awal, dia harus apa dan sebagainya ya. Kemudian media yang digunakan juga apa, medianya apakah asinkron ya atau sinkron dan sebagainya. Jadi ini contoh RPP yang untuk pembelajaran daring ya. Kemudian marojiknya atau masodirnya ya. Masodirnya dari mana saja, ada dari modul, ada dari YouTube, ada PowerPoint dan sebagainya. Jadi artinya unsur-unsur di dalam RPP itu tetap ada di RPP yang satu lembar atau untuk pembelajaran daring ini. Jadi ranah-ranah tadi yang 3 itu tetap disebutkan sikapnya bagaimana ya,
kemudian pengetahuannya bagaimana, keterampilannya bagaimana. Kalau maharul kalam berarti jelas dia apakah bisa menyebutkan ini misalkan nama-nama hari, asmaul ayyam, ataupun asmaul syuhur. Kalau dia bisa berarti nilainya baik, bagus ya. Jadi bisa menggunakan sinkronus ya, misalkan langsung seperti ini atau direkam ya. Anak-anak misalkan merekam yaumul arbi'a, kadang-kadang yaumul arbi'a itu salah yaumul rabi ya. Kadang-kadang karena Rabu itu atau hari Rabu itu ya Rabi ya, padahal yaumul arbi'a. Jadi kalau misalkan pengucapannya salah ya nanti nilainya juga berkurang ya. Ini terkait dengan bentuk RPP dalam pembelajaran online Bapak Ibu. Contoh saja, saya yakin Bapak Ibu juga atau sudah membuat ya RPP yang untuk pembelajaran online. Artinya jadi apa yang akan dilakukan itu ditulis ya, kemudian apa yang ditulis itu dilakukan. Jadi tulis yang apa yang dilakukan dan lakukan apa yang ditulis ya. Jadi seperti itu terkait dengan RPP. Kemudian selanjutnya seperti apa kurikulum atau bahan ajar yang cocok dengan pembelajaran. Saya pikir kalau semua ya buku, bahan ajar dan sebagainya cocok semua. Tinggal bagaimana kita menyampaikan ya. Yang jelas yang perlu diperhatikan adalah guru harus benar-benar cek dan recheck tulisan di dalam tersebut. Terkadang, mohon maaf, itu ada salah cetak ya. Jadi ada salah tulis sehingga ketika Bapak Ibu menyampaikan sebelumnya harus dicek dulu apakah benar atau tidak. Ini penting apalagi untuk guru-guru yang untuk siswa yang dasar MI ya, kemudian lagi ya terutama MI ini ya. Kalau salah misalkan dalam menyampaikan berarti Bapak Ibu sudah mewariskan dosa, itu menjadi dosa waris. Misalkan ada menyebutkan nama-nama atau warna itu ya. Di dalam bukunya disebutkan ada akhdorun, ahmarun, asfarun, azrokun dan sebagainya. Ada untunya. Ya, karena orang Arab indikatornya harus ada tanwinya un gitu ya. Ternyata konsep itu salah ya. Jadi dalam konsep warna itu tidak boleh ada tanwin karena termasuk munsharif. Nah, Bapak Ibu harus mengecek dan recheck ya. Tidak boleh misalkan launul hakibati ahmarun. Tidak boleh, maka disebutkan di situ ya, di buku itu ada kesalahan tulis ya. Seharusnya launul hakibati ahmaru, abyadu, aswadu dan sebagainya. Ya, jadi saya pikir kalau buku ataupun kurikulum sudah bagus, tinggal bagaimana kita menyajikan di dalam pembelajaran. Ya, itu yang pertama. Kemudian tadi yang Pak siapa itu? Yang dari Biren ya, dari Biren itu. Bagaimana motivasi anak-anak untuk semangat belajar, terutama yang di desa? Ya, jadi Bapak Ibu, pertama mungkin menghubungi orang tua. Kalau tidak, karena anak-anak kan tidak dipinjami HP ya. Katakan misalkan. Jadi dihubungi dulu orang tuanya, apakah bagaimana kondisinya, kemudian lagi belajar dan sebagainya. Kalau bisa, kalau misalkan sudah terhubung dengan orang tuanya, berbicara dengan siswanya, dengan muridnya itu, ya, berdiskusi, kemudian dan sebagainya, memberikan motivasi. Itu salah satu cara. Kenapa? Karena ini pengalaman di anak saya ya. Karena maaf karena di kota ya, jadi mudah untuk komunikasinya. Tapi bagaimana dengan di desa, kan itu bisa di home visit, maka silakan bisa mengunjungi. Tapi kalau tidak bisa ya mungkin ada guru yang dekat dengan siswa itu bisa memberikan motivasi kepada anak-anak agar tetap belajar ya, tetap belajar. Baik, itu
salah satu saja ya alternatif ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana penerapan pembelajaran yang tepat di masa pandemi. Ya. Jadi kalau pembelajaran yang tepat itu ya karena ini pakai online ya harus pakai online ya. Terus caranya ya berbagai macam. Ada yang atau menggunakan WA. Kadang-kadang lebih banyak guru-guru sekarang pakai WA ya, di WhatsApp itu materi ajarnya disampaikan. Bahkan anak-anak TK pun ya sekarang ya harus online ya. Jadi guru itu biasanya memberikan contoh ya di WA, kemudian orang tuanya menyampaikan kepada anaknya dan sebagainya. Jadi karena kondisinya seperti ini, mau tidak mau harus daring, harus online ya. Jadi ini yang pembelajaran yang tepat di dalam pembelajaran. Baik, itu saya pikir tanggapan dari saya. Mungkin menambahkan nanti akan saya tambahkan pertanyaan-pertanyaan yang ada ini. Oke. Baik, terima kasih Ustadz Dr. Muhammad Hasanuddin. Langsung saja kepada Ustadz Dr. Abdul Haris menanggapi pertanyaan yang tadi disampaikan. Baik saja. Jadi perangkat ya, tadi ada RPP, ada kurikulum, ya, tadi ada dijelaskan. Tapi kan intinya harus ada muatan, tujuannya apa. Karena ngajar itu kan mesti dimulai dari tujuan kita apa. Ya, tujuan kita apa. Kita ini kalau mau ngajar, yang paling penting itu tujuan kita apa. Lalu indikatornya jelas, untuk kita nilai itu apa. Nah, formatnya itu bisa bermacam-macam. Tadi sudah diberi contoh oleh Ustadz Muhammad Hasanuddin. Ya, tapi intinya kan di situ. Satu, berangkat dari kita ngajar ini maunya apa? Apa target yang kita inginkan? Lalu indikatornya apa? Indikator kesuksesan pembelajaran kita itu apa? Ini yang harus jelas. Nah, dari situ maka kita nanti akan bisa memilih materi yang tepat apa. Ya, setelah itu baru kita nyari metode yang tepat apa, lalu evaluasinya apa. Ya, jadi semuanya berangkat dari tujuan itu. Ya, yang kedua ada pertanyaan bagaimana memotivasi anak. Ya, supaya anak itu senang bahasa Arab itu gimana? Ya, yang pertama tunjukkan bahwa bahasa Arab itu tidak susah. Tunjukkan bahasa Arab itu tidak susah. Yang kedua, tunjukkan bahasa Arab itu bermanfaat untuk dia. Ya, nggak susah itu gimana? Ya jangan diberi yang berat-berat dulu. Yang penting dia bisa itu. Oh ternyata saya itu bisa. Ya, maka misalnya kalau itu materinya jangan banyak-banyak dulu ya. Ringan-ringan aja dulu lah ya, tapi bermanfaat. Itu caranya. Orang itu tidak semangat belajar itu karena dia merasa kesulitan. Sulit gitu, kemudian merasa untuk apa sih belajar gini ini? Ya kan seperti itu. Nah, gimana membangkitkan itu ya? Beri situasi di mana dia itu merasa bahwa dengan bahasa Arab itu dia punya sesuatu yang beda. Misalnya kalau ada orang Arab itu ya, dia jelas misalnya, lalu suruh dia dialog ringan-ringan dengan mereka. Oh iya, saya punya kelebihan. Yang lain tidak bisa, ya, tidak bisa berdialog dengan orang Arab. Saya itu bisa. Ya, misalnya seperti itu. Atau tampilkan ya mereka yang bisa bahasa Arab di event-event di sekolah. Ya, sehingga mereka bangga gitu. Dengan bisa bahasa Arab itu mereka bangga. Jadi ada tampilan-tampilan yang itu kemudian membuat iri yang lain. Oh iya, kalau punya itu saya punya kelebihan gitu loh. Jadi itu diantara cara yang bisa digunakan untuk memotivasi anak. Nah, saya melihat bahwa pembelajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah yang selama ini ada, karena sejak awal anak itu sudah dikesankan bahasa Arab itu susah. Kenapa ya? Karena materinya terlalu tinggi. Coba lihat aja lah buku-buku yang ada di sekarang ini berkembang, banyak sanawiyah gitu ya. Sanawiyah itu kan masuk di sanawiyah kan tidak semuanya dia belajar bahasa Arab dari MI, tidak semuanya. Banyaknya dari SD, tapi coba pelajaran pertama. Berapa hiwar
berapa kata dalam hiwar itu yang harus dihafal oleh anak. Berapa banyak teks yang harus dibaca oleh anak. Padahal dia belum kenal sama sekali kosakata bahasa Arab yang dari SD. Nah, ini membuat anak patah semangat dari sini. Ya, patah semangat dari sini. Maka gimana mengubah itu menjadi dari awal dia terkesan bahwa bahasa Arab itu tidak susah. Lalu bahasa Arab itu punya nilai plus bagi dia. Jadi ketika dia bisa bahasa Arab, dia bisa tampil, diikutkan di lomba-lomba misalnya, datangkan orang Arab, lalu dia bisa dialog. Ya, ini akan bisa motivasi siswa. Kemudian metode yang terbaik. Metode yang terbaik itu hitung pada tujuan kita mau apa. Sebuah metode bisa menjadi metode terbaik tergantung tujuannya apa. Ya, metode yang terbaik adalah metode yang bisa menyampaikan pada tercapainya tujuan dengan efektif. Itu metode yang terbaik. Ya, metode yang terbaik. Ya, jadi metode yang bisa mengantarkan kita pada tujuan kita yang efektif itu namanya metode terbaik. Bentuknya bisa macam-macam tergantung pada target tujuan yang kita inginkan. Misalnya metode qawaid wa tarjamah. Ya. Tidak bisa dikatakan tidak bagus. Ya tergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya ingin menguasai gramatika, qawaid, kemudian bisa menerjemah, ya yang paling cocok pakai metode itu. Nah, kalau misalnya tujuannya adalah komunikasi, ya metode komunikasi yang terbaik. Ya, jadi masing-masing punya kekhasan sendiri-sendiri, ya, yang menjadikan metode itu baik apa tidak. Jadi intinya metode terbaik adalah metode yang mengantarkan kita pada target tujuan yang kita inginkan dengan efektif. Ya, caranya gimana? Ya bermacam-macam. Maka guru harus tahu banyak metode itu. Bagaimana dengan anak yang belum bisa baca tulis Quran? Nah, belum bisa baca tulis Arab? Ya harus ada desain gimana? Karena itu mengganggu. Desainnya apa ya? Bisa ada kursus khusus ya, tambahan jam khusus untuk baca tulis Arab untuk mereka yang belum bisa baca tulis Arab, sehingga di kelas mereka persoalannya sudah tidak ini, karena dengan dia bisa membaca, bisa menulis, itu akan membantu proses pembelajaran. Ya, nah kalau kita ini di SD bisa kita desain, misalnya kelas 1, kelas 2 itu khusus untuk baca tulis Arab. Baru kelas 3 kita optimal jalan bahasa Arab ya dengan kurikulum yang sudah. Kemudian bagaimana dengan peran orang tua ya. Peran orang tua seperti tadi itu, bahwa orang tua itu akan memberikan motivasi manakala dia sadar bahwa apa yang diberikan ini bermanfaat untuk anaknya. Ya, maka komunikasi dengan orang tua saya rasa penting untuk dilakukan. Ya, ditunjukkan bahwa ya, jadi harus pintar promosi di hadapan orang tua. Ya, bahwa kenapa anak ini diajarkan bahasa Arab, kenapa di sekolah ini diajarkan bahasa Arab. Ya, apalagi kita ini punya program-program yang memang punya jaringan dengan luar negeri, dunia Arab. Ya, maka orang tua pasti akan mendukung itu. Ya, masalahnya adalah kepintaran kita untuk mempromosikan program bahasa Arab sehingga orang tua kemudian tertarik dengan itu. Ya, kursus online ada banyak itu, ya, ada banyak di internet itu, ya bisa ya sebenarnya ada kursus yang memang sudah bisa dilakukan sendiri ya. Yang tanpa online itu juga ada, yang sudah paket itu sebenarnya sudah ada dalam internet, mulai dari belajar kalam ya, belajar qiraah, qawaid itu sudah ada paketan dari awal sampai akhir itu sudah ada sekarang ini. Ya, pokoknya mau utak-utak YouTube itu sebenarnya sudah banyak sekali yang bisa kita peroleh. Ya. Jadi guru-guru yang misalnya Bapak Ibu guru yang belum lancar bahasa Arabnya kok pingin percakapan saya bisa lancar, buka aja YouTube, cari aja pakai bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa, hiwar Arabi misalnya, atau Arabic conversation misalnya. Itu nanti akan keluar banyak video yang ada di antara video itu yang sudah
paket gitu ya, dari pelajaran 1 sampai 10 ya, kadang ada sampai lebih dari 10, itu bisa dimanfaatkan. Yang bisa saya tambahkan beberapa pertanyaan yang tadi saya lihat hanya seputar ini ya, saya kembalikan pada Pak Tito. Oke, terima kasih Ustadz Abdul Haris atas jawaban dari beberapa pertanyaan. Jadi saya kira apa yang beliau sampaikan tadi sudah mengcover beberapa pertanyaan di kolom chatting. Jadi dari pemateri bisa langsung memilih pertanyaan yang sekiranya bisa ditambahkan. Berikutnya ini mungkin saya akan bacakan satu pertanyaan, bagaimana cara menghadapi siswa yang tidak bisa BTQ, baca tulis Q-nya ini apa? Qiraah mungkin ya, atau Quran. Iya, baca Al-Quran, baca tulis Al-Quran. Jadi mohon tipsnya, terima kasih. Saya masih mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan kita keduanya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan sebenarnya sama Ustadz Abdul Haris bagaimana untuk siswa yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ya harus belajar, nggak bisa mana lagi. Artinya gini, kalau misalkan orang tuanya bisa mengajarkan ya orang tuanya, ya. Jadi paling tidak orang tuanya ngajari ngaji. Nah ini BTQ atau mungkin ada program dari sekolah ya, untuk BTQ ini. Sekolah di Kemenag ya, baik MI, MTS maupun Aliyah, ada program BTQ sehingga mereka bisa lancar dalam baca Al-Quran. Kalau misalkan ada program sekolah itu lebih baik ya, karena sudah terinclude ya, dari kurikulumnya. Kalau tidak ya mungkin orang tuanya bisa menyampaikan atau mengajari, kemudian lagi kalau tidak ya kan guru ngaji ya. Jadi, mana lagi karena nggak bisa maka harus memberikan mengajari kepada anaknya. Baik, kemudian ini ada pertanyaan dari Ariska. Saya Ariska Agustina dari Bandar Lampung. Kita sudah berupaya menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak, akan tapi motivasi belajar mereka menurun. Ya, jadi dimotivasi lagi ya, tetap. Jadi tasjih kepada siswa itu tidak henti-hentinya ya. Jadi setiap hari harus kita berikan tasjih kepada mereka. Setiap pertemuan mungkin Bapak Ibu sudah ganti metode strategi ya. Hari ini misalkan saya akan menyampaikan strategi menyanyi misalkan dalam pembelajaran bahasa, karena materinya tentang Abdul Gismi misalkan ya. Maka ya menyanyi atau misalkan tentang warna ya. Jadi menyanyi juga bisa. Jadi sehingga mereka itu senang terhadap belajar bahasa. Saya sepakat dengan Ustaz Abdul Haris bagaimana memberikan kesan senang mengajarkan bahasa Arab pada anak-anak ya. Saya contohkan Bapak Ibu ya, ini contoh media saja ya. Ini bisa memberikan motivasi, memberikan semangat anak. Dan ada game ya. Ada game pembelajaran bahasa Arab. Ini bisa disampaikan ya, karena ini terbuat dari flash, kemudian agar anak-anak itu ini salah ternyata jawabannya. Lagi kita kalau dulu sebagai sholat bisa hati atau bisa Allah tidak antamina atau kalau dia bisa, kalau misalkan salah nanti bisa belajar lagi. Katakan al-Qur'an, jawabannya salah ya, jawabannya salah. Sehingga kan anak-anak belajar apa ya yang benar ya. Oh, karena sholat isya berarti malam, ini berarti atau lanjut lagi kata benar. Yasilu Utsman ila baitihi aina, kemudian madza kam mata ya. Yasilu Utsman ila baitihi, Utsman nyampe. Kemudian apa Utsman nyampe? Kam ya. Kalau dia paham
kayak ini jawabannya. Terus begitu selanjutnya ya. Tusolli Alisa fi saati as-sabi'ah lailan. Ya. Aina atau fi ayyi sa'ah. Jadi terus begitu ya. Ghurfah jamaknya apa? Ghuraf. Terus ada pertanyaan istima. Anwa'un. Kalau dia tidak pernah mendengar bisa jadi alwanun atau anwa'un atau unwanun atau anwa. Jadi itu untuk istimanya. Oh, ternyata mendapatkan 1 juta. Itu kan memberikan motivasi. Oh, saya ternyata bisa bahasa Arab itu ya. Jadi Bapak Ibu, motivasi itu terus dibangun kapanpun untuk pembelajaran bahasa Arab. Adalah bahasa kedua ya, katakan bahasa kedua dari bahasa ibu. Ya. Itu berbagai macam cara, cara yang bisa guru lakukan agar siswa itu memahami bahasa Arab. Atau menyanyi nyanyian bahasa Arab yang Bapak Ibu bisa sampaikan kepada guru ya, kepada siswa, misalkan lagu-lagu anak-anak atau lagu-lagu apa gitu ya. Jadi saya contohkan misalkan tentang dzaraf zaman dan makan itu ya. Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, biji wari di samping, ala di atas, tata ibunaka di sini dan di sana. Jadi itu merupakan salah satu strategi juga yang bisa disampaikan ya oleh guru untuk memberikan motivasi kepada siswa. Bisa menggunakan rekamannya atau dari YouTube ya. Setelah di UM ini ada salah satu profesor yang menerjemahkan lagu-lagu anak-anak ya, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Arab ke dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Arab ya. Ustaz Muhaiban itu beliau aktif sekali ya. Itu bisa cek di ada 5 ya. Kemudian lagi ada untuk Bisani tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Abdul Haris ya, ketika masa pandemi mutakar mu'anan disampaikan baik, masih putus-putus. Ya, maaf tadi sempat terputus-putus, Ustaz. Oke, baik. Nah, saking semangatnya itu sampai sinyalnya terputus itu ya. Mana tadi sampai? Sampai apa tadi? Oh ya, jadi jangan melihat habis bukunya, tapi bagaimana pemahaman terhadap materi itu. Jadi Bapak Ibu bisa menganalisis dalam 1 semester, misalkan apa materi yang sama, yang sekiranya sama itu jangan diulang kembali, harus dicarikan yang baru, sehingga meskipun materinya tidak sampai habis, tapi sudah pernah diajarkan, sudah pernah disampaikan. Baik, terima kasih. Itu saya pikir tambahan dari saya. Mungkin Ustaz Abdul Haris bisa menambahkan. Ya, enggak. Baik, ini sudah saya sampaikan semua. Jadi dan saya mohon maaf undur dulu karena ada tetangga yang meninggal. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya harus takziah dulu. Ya, terima kasih untuk semua. Ustaz Muhammad Hasanuddin, semua peserta atas perhatian dan partisipasinya, dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang.
Monggo. jika Mbak Tito dan teman-teman di BPA, ya, ini yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wabarakatuh. Baik, ya itu sekali lagi Bapak Ibu. Jadi kalau bisa ya jangan menyelesaikan bukunya, tapi bagaimana Bapak Ibu bisa menganalisis dulu ya, kemudian sekiranya ada materi yang sama dan sebagainya itu diperdalam kembali ya. Baik, itu saya pikir tambahan dari saya. Oke, Ustaz. Tadi ada yang bertanya seputar aplikasi yang tadi, Ustaz. Itu Kenapa aplikasinya? iya. Ada yang bertanya di mana mendapatkannya, ada yang minta share gitu, Ustaz. Jadi kebetulan ini salah satu hasil produk mahasiswa, dia menulis skripsi dan membuat judulnya itu ya, jadi ini acara yang di-host oleh Tantowi Yahya ya. Kemudian dikembangkan oleh mahasiswa menjadi media. Ini berbasis flash Bapak Ibu ya. Kalau mau mendapatkannya ya mudah-mudahan bisa saya share nanti ya materi ini ya. Ini hak ciptanya di UM di sini. Baik. Saya tambahkan lagi beberapa media flash ya.